Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, hari ini saya akan menyampaikan materi ke-6, eh, mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Adapun materi untuk kali ini yaitu jurnal umum. Nah, sama halnya dengan jurnal umum di perusahaan jasa, perusahaan dagang juga memiliki jurnal umum, tapi memiliki beda fungsi. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian jurnal umum. Nah, jurnal umum merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak termasuk ke dalam jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Nah, jadi jurnal umum ini digunakan untuk transaksi yang selain dari jurnal-jurnal 4 jurnal dari jurnal khusus. Begitu. Nah, adapun transaksi yang termasuk ke dalam jurnal umum ini yaitu yang pertama, pengembalian barang atau retur. Nah, retur ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama retur pembelian. Nah, retur pembelian di sini maksudnya ialah pada saat kita melakukan pembelian, tetapi setelah barang diterima, ada beberapa barang yang rusak. Nah, jadi kita akan melakukan pengembalian barang. Nah, barang yang rusak tersebut kita kembalikan lagi ke penjualnya. Nah, itulah yang akan kita catat ke dalam jurnal umum. Nah, adapun ayat jurnal untuk menjurnal retur pembelian tersebut yaitu utang dagang di sebelah debit, kreditnya retur pembelian atau persediaan barang dagang. Nah, di sini retur pembelian ini digunakan untuk apabila kita menggunakan metode fisik. Nah, tapi kalau kita menggunakan metode perpetual, kita akan menggunakan persediaan barang dagang. Nah, karena di pembahasan jurnal-jurnal sebelumnya kita menggunakan metode perpetual, jadi di sini untuk jurnal umum juga kita menggunakan metode perpetual. Nah, jadi kita fokus ke persediaan barang dagangnya ada di sebelah kredit dan PPN masukan ada di sebelah kredit. Kemudian yang kedua ada retur penjualan. Nah, sama halnya dengan retur pembelian, retur penjualan ini maksudnya ialah pada saat kita melakukan penjualan kepada pelanggan, ada beberapa barang dikembalikan oleh pelanggan tersebut karena rusak. Nah, jadi pengembalian tersebut akan kita catat ke dalam jurnal umum. Nah, adapun ayat jurnal untuk menjurnal retur penjualan tersebut memiliki dua langkah, yaitu yang pertama kita catat dulu retur penjualan di sebelah debit, PPN keluaran di sebelah debit, dan piutang dagang di sebelah kredit. Nah, langkah kedua yaitu kita mencatat harga pokoknya. Nah, kenapa harga pokok, Bu? Karena barang yang kita gunakan itu memiliki harga pokok. Barang tersebut kan dikembalikan, jadi harga pokoknya juga dikembalikan. Nah, jadi jurnalnya yaitu persediaan barang dagang di sebelah debit, kreditnya harga pokok penjualan. Nah, kemudian yang kedua ada harga pokok penjualan. Nah, pada materi jurnal penjualan dan harga pokok penjualan pada jurnal tersebut, pada materi harga pokok, maksud Ibu, pada materi jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, harga pokoknya Ibu cantumkan di situ kan. Nah, tetapi sekarang Ibu pindahkan lagi ke jurnal umum. Jadi, kalau seandainya Ibu meminta kalian untuk membuat jurnal penjualan atau jurnal penerimaan kas, Anda tidak perlu memasukkan harga pokok penjualan, tapi masukkanlah harga pokok penjualan ini ke dalam jurnal umum. Adapun jurnal untuk harga pokok penjualan yaitu harga pokok penjualan di sebelah debit, kreditnya persediaan barang dagang. Kemudian yang ketiga, bentuk jurnal. Nah, bentuk jurnal umum ini yaitu
ada kolom tanggal, nomor bukti, keterangan, ref, debit, dan kredit. Nah, seperti biasa, kolom tanggal ini diisikan dengan tanggal transaksi. Kemudian nomor bukti diisikan dengan nomor bukti transaksi. Nah, kemudian keterangan diisikan dengan nama akun pada transaksi. Misal, transaksi retur pembelian, berarti nama akunnya ada persediaan barang dagang, ada PPN masukan, ada utang dagang. Nah, itu nama akunnya yang diisikan di keterangan. Kemudian kolom ref diisikan dengan nomor akun. Nah, nomor akun di sini misalnya nomor akun untuk akun utang dagang, misalnya 2000. Nah, misalnya begitu, itu ref diisikan dengan nomor akun. Kemudian debit. Nah, kolom debit diisikan dengan besar nominal akun. Akun apa saja yang ada di kolom debit dan diisikan di kolom debit nominalnya. Sama halnya dengan debit, kredit pun begitu. Jika ada akun yang bersaldo kredit, berarti nominalnya diisi di sebelah kredit. Kemudian contoh, nah Ibu bacakan, berikut ini ialah transaksi yang terjadi pada UD Budaya selama bulan April 2020. Nah, yang pertama, tanggal 5 April, nah, dibeli barang dengan cara kredit, barang dagangan secara kredit dari PT Jaya sebanyak 30 unit dengan harga satuan 2 juta dan harga pokoknya 1.850.000 per unitnya dengan PPN 10% dari penjualan. Nah, kalau dilihat dari soalnya ini merupakan soal untuk transaksi harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan. Jadi kita fokusnya ke harga pokok yaitu 1.850.000. Nah, kalau yang 2 juta ini masuk ke dalam jurnal penjualan. Kemudian 15 April UD Budaya menerima pengembalian barang dari penjualan barang kepada PT Jaya pada tanggal 5 April. Jadi yang tadi setelah melakukan penjualan, barangnya dikembalikan pada 15 April. Nah, sebanyak 3 unit dengan harga satuan 2 juta dan harga pokoknya 1.850.000 per unit. PPN-nya kena 10%. Jadi ini tanggal 15 April ini ialah merupakan transaksi retur penjualan. Bu, kenapa retur penjualan? Karena ini UD Budaya menjual barang lalu dikembalikan barang yang telah dijual. Berarti pada UD Budaya diakui sebagai retur penjualan. Kemudian tanggal 20 April UD Budaya mengembalikan barang yang sudah dibeli dari PT Bella karena rusak sebanyak 4 unit dengan harga satuan 1.800.000. Nah, PPN-nya 10%. Nah, ini merupakan transaksi retur pembelian. Kenapa retur pembelian? Karena UD Budaya membeli barang dari PT Bella. Mungkin karena rusak, jadi UD Budaya mengembalikan kepada PT Bella. Jadi dilihat dari UD Budaya itu akan diakui sebagai retur pembelian. Kemudian perintahnya, buatlah jurnal umum untuk UD Budaya menggunakan metode perpetual. Nah, kemudian sekarang kita akan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh soal tersebut. Nah, yang pertama-tama sebelum kita membuat jurnal, kita harus membuat kop untuk jurnal terlebih dahulu. Nah, adapun kopnya yaitu yang pertama nama perusahaan yaitu UD Budaya, terus nama jurnal yang kita buat yaitu jurnal umum, terus periode pembuatan jurnal tersebut yaitu periode 30 April 2020. Kemudian kita buat kolom jurnal, ada kolom tanggal, nomor bukti, keterangan, ref, debit, dan kredit. Nah, kemudian untuk kolom tanggal, untuk soal pertama yaitu tanggal 5 April. Nah, 5 April nomor buktinya tidak ada ya. Jadi 5 April itu tadi tentang harga pokok penjualan. Nah, untuk jurnal harga pokok penjualan yaitu yang pertama di debit akun harga pokok penjualan. Nah, nominalnya berarti 1.850.000 dikalikan dengan 30 unit. Hasilnya 55.500.000. Kemudian di kolom kreditnya ada akun persediaan barang
dagang sebesar 55.500.000. Maksud Ibu ini ya, ini salah ketik. Nah, jadi kemudian untuk tanggal 15 April. Tadi tanggal 15 April itu transaksi tentang termasuk Ibu transaksi tentang retur pembelian. Nah, retur pembelian ini ada 2 tahap pencatatan. Itu tahap pertama mencatat retur. Itu dengan cara mendebit retur penjualan sebesar 6 juta. Kemudian mendebit akun PPN keluaran. PPN-nya 10% dari 6 juta, berarti 600.000. Kemudian mengkredit akun piutang dagang sebesar 6.600.000 rupiah. Bu, kenapa 6.600.000 piutangnya? Karena perlu kalian ingat, jurnal umum itu debit kreditnya harus balance. Jadi kalau debitnya 6.600.000, kreditnya juga 6.600.000. Kemudian tahap kedua untuk tanggal 15 April ini yaitu kita mencatat harga pokok penjualan yang kita kembalikan. Nah, yaitu dengan cara mendebit akun persediaan barang dagang sebesar 5.550.000. Dari mana kita memperoleh hasil 5.550.000 ini? Yaitu dari 1.850.000 dikalikan dengan 3 unit yang dikembalikan. Kemudian di kreditnya ada harga pokok penjualan sebesar 5.550.000 rupiah. Bu, kenapa persediaan barang dagangnya ada di sebelah kredit? Di sebelah debit? Karena barang yang sudah kita jual dikembalikan lagi oleh si pembeli. Jadi barang kita barang bertambah menjadi barang bertambah itu ada di sebelah debit. Jadi persediaan barang dagangnya ada di sebelah debit. Kemudian untuk tanggal 20 April, tadi 20 April itu transaksi tentang jurnal pembelian. Nah, jurnal pembelian, cara mencatat jurnal pembelian itu yaitu yang pertama kita mendebit akun utang dagang. Utang dagang di sebelah debit sebesar 7.920.000 rupiah. Kemudian mengkredit akun persediaan barang dagang sebesar 7.200.000 rupiah. Nah, kemudian dikredit lagi PPN masukan sebesar 720.000. 720.000 ini dia didapatkan dari 7.200.000 dikalikan dengan 10%, karena PPN-nya kan 10%. Nah, jadi setelah itu barulah kita totalkan. Nah, totalnya masing-masing 75.570.000 rupiah. Nah, itulah tadi proses pembuatan untuk jurnal umum, pembuatan dan pengisian jurnal umum. Nah, jika ada yang kurang Anda pahami, silakan ditanyakan melalui WA. Saya rasa sekian dulu materi dari saya. Untuk tugas Anda silakan catat materi ini sebaik mungkin, selengkap mungkin. Terima kasih atas kerjasamanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.